Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan di tempat ini shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda shalom. Ada sukacita, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita akan membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita satukan hati kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Bapa buat kasih setiamu pada kami Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami kembali hadir Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Tuhan menjamah setiap kami yang ada di sini Bapa. Engkau boleh menguduskan kami yang ada di sini Bapa. Engkau boleh melayakkan kami yang ada di sini Bapa untuk masuk Tuhan ke altar-Mu yang kudus. Terima kasih ya Yesus ya Tuhan kami serahkan ibadah kami Tuhan. Pelayan-pelayan di tempat ini Bapa, dari Aser Multimedia, WL Singer, dan musisi yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh di tempat ini Bapa. Kami tidak melihat kekuatan kami, tapi hanya kami melihat Allah yang besar, Allah yang kami muliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Yesus ya Tuhan kami. Bapa, pada pagi hari ini jemaat-jemaat-Mu hadir Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini semuanya bersukacita Bapa untuk menyambut Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berbeban berat Engkau Tuhan memberikan kelepasan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu, kami akan menjadi orang-orang berkemenangan. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam perjalanan tibakan di sini dengan selamat Bapa, untuk bersama-sama kami di tempat ini. Engkau berkati Tuhan GBI Utomo Tower ini Bapa. Biarlah menjadi saluran berkat bagi orang-orang Bapa. Kami percaya sesuai dengan visi misi kami Bapa, kami akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Engkau boleh mengajari kami, dan kami akan membawa jiwa-jiwa tersebut untuk datang kemari. Biarlah Engkau berkati Bapa, menguruskan tempat ini. Engkau berkati Tuhan tetangga-tetangga gedung GBI Utomo Tower ini. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang boleh menjamah mereka, dan mereka boleh tahu bahwasanya ada Tuhan Yesus Juru Selamat di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Pak Hendro Tommy yang akan memberkati kami lewat firman-Mu di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, melalui hamba-Mu. Jemaat-jemaat di sini boleh diberkati, jemaat-jemaat boleh diubahkan Tuhan, dan melalui firman-Mu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara di tempat ini, sehingga hanya nama Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, dan kami muliakan di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari kita semua berkata amin. Haleluya. Sebelum duduk, coba pandang kiri kananmu, katakan mari bersama-sama kita mulai ibadah ini. Satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Yes, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di saat-saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan untuk meninggikan, memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau kudus, kudus,
bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Bukan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Dengan segenap kerinduan hati kami, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Bukan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidup. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Bukan bermazmur selamanya. Cintakan Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama-sama nyatakan dari awal, Engkau di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan. Biar pujian kami angkat kepada-Mu ya Tuhan. Bukan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Kami persembahkan korban yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Ku serahkan. Oh ya Tuhan, selamanya. Oh ya dapat akan alamat di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku.
kemuliaan bagi Tuhan. Oh ya dapat segala pujian dan syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Oh ya raba ya raba ya basira raba ya 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 sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai kami berikan kepadamu ya Tuhan, sorakan haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyatakan pujian ini bersama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar musik yang memuji Tuhan, mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh ya dapat kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Oh ya dapat hanya Engkau Tuhan satu-satunya di hidup kami ya Bapa. Layakkanlah kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, layakkan kami untuk menemui hadirat-Mu ya Tuhan. Ya dapat harapan tidak lama-lama. Ya dapat harapan tidak lama-lama. Ya dapat harapan tidak lama-lama. Tiada kata-kata selain puji dan menyembah-Mu. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada menyembuhkan kami. Engkau Allah yang ada menyertai kami. Engkau Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Ya dapat harapan
ya Tuhan. Oh ya dapat takkan alamat sila dapat Kau baik bagi kami Tuhan, Kau baik Tuhan. Ya dapat takkan alamat penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya haleluya. Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini pada siang hari ini ya Tuhan. Awat kami ya Bapa. Haleluya. Oh ya dapat takkan alamat sila dapat mari bersama-sama kita berbahasa roh. Oh ya izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus pada siang hari ini Bapak Ibu. Bebaskan Roh Kudus. Oh ya bagi engkau yang belum menerima Roh Kudus, katakan terima kasih ya Tuhan. Mari minta Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Oh ya Roh Kudus sebagai penuntun hidup. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap engkau yang membutuhkan pertolongan. Oh, Roh Kudus yang memberikan penghiburan di saat engkau susah. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Oh ya kami dipuaskan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan segala persoalan kami telah Kau jawab Tuhan Yesus. Segala kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan bahkan di antara kami ada yang sakit Tuhan, dengan iman kami nyatakan kami sembuh ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau.
Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, ini kami deklarasikan padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, agungkan Dia. Nyanyi dan bersoraklah. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama ya Tuhan. Ku bersuka, kekuatan-Mu baik bagi kami. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan iman bersama-sama katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berkemenangan oleh karena-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Kita ucapkan shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya sepanjang hari ini? Haleluya. Berapa banyak engkau menerima hadirat Tuhan pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Coba sapa kiri kananmu, coba buka maskernya dikit, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Yes.
kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama muji Tuhan lebih lagi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Dia Allah yang setia, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Dia Allah yang setia bagi kita. Layaklah Dia untuk kita puji dan kita tinggikan bersama-sama. Dari awal katakan pujian ini, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau Tuhan, namun Kau yang terindah. Dia Tuhan yang besar. Katakan kiri kananmu walau badai. Tuhan, katakan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Dan bumi pun bergoncang. Dia Tuhan yang setia, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, segenap hatiku hanyalah untukmu. Musiknya memuji Tuhan, bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Kita percaya Tuhan kita besar dalam hidup kita. Angkat kedua tanganmu, katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Nyatakan dengan iman Bapak Ibu. Sungguh nyata kasih-Mu dengan hati. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu benar ya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu sebelum duduk, katakan hidupku hanya untuk Tuhan saja. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ini kami ya Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kami, Kau layak disembah di dalam roh. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Bagi Tuhan umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami kasih ke dalam tangan-Mu Allah semesta alam. Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan ya Tuhan Yesus atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa agar kiranya Engkau menganugerahkan kesejahteraan-Mu ya Tuhan, keamanan-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat kebiasaan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Di dalam doa kami pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami akan mengalami Bapa terobosan ya Tuhan Yesus. Kami percaya perubahan besar akan terjadi ya Tuhan Yesus. Di tahun 2023 kami percaya bangsa kami, keadaan ekonomi di negara ini akan semakin membaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa juga Engkau akan menjadikan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami Bapa, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan Yesus. Semakin Bapa hari Tuhan, semakin tahun Bapa, dan semakin Tuhan Engkau akan memberkati bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf, amin Tuhan Yesus.
Yesus. Segenap kabinet ya Tuhan Yesus, menteri Tuhan, kami berdoa juga Bapak untuk TNI, Polri Tuhan, jaksa kehakiman Bapak, dan seluruh aparatur negara Bapak, untuk semua aparatur sipil negara Tuhan, baik di pusat maupun di daerah. Berikan roh takut akan mereka Tuhan dari dalam bekerja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, agar kiranya Tuhan melalui Bapak pekerjaan mereka Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, banyak Tuhan berkat-Mu akan melimpah bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proyek-proyek Bapak di negara ini Tuhan akan dilakukan secara jujur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak hukum di negara ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, Engkau akan membukakan hal-hal yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga kami berdoa Bapak untuk pemimpin gereja Bapak, baik di daerah Bapak, di kota Medan maupun provinsi Bapak. Mari kiranya Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak agar kiranya Kau memberikan kerukunan, kedamaian bagi pemimpin hamba-hamba-Mu Bapak di negara ini, di negara ini Tuhan. Mari kiranya ketika gereja bersatu ya Tuhan Yesus, kami percaya Bapak bahwasanya Engkau akan memberkati bangsa kami dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Ketika gereja berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang hebat terjadi atas bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk umat-Mu Bapak pada pagi hari ini Bapak di tempat ini. Mari kiranya Tuhan Engkau Bapak membukakan tingkap-tingkap surga-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu yang belum bisa hadir pada pagi ini. Engkau menjaga Bapak kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga Bapak tidak lupa berdoa agar kiranya penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini Bapak. Engkau akan kirimkan dari segala penjuru mata angin Bapak jiwa-jiwa Bapak. Engkau akan mengisi bangku kosong Bapak di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami tidak lupa juga berdoa Bapak untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin dari gereja kami Bapak, mulai dari Bapak pembina kami Bapak yang ada di pusat Bapak, Bapak Niko Nyoto Raharjo Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Yonan Tuhan, memimpin pembina kami Bapak di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Bapak Edi Prayetno Bapak sebagai kepala, dan kami berdoa juga Bapak untuk eksekutif pastor ya Bapak. Mari kiranya Bapak Jansen Lase dan juga Tuhan Bapak Joshua Ginting ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, visi misimu bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya gereja Tuhan ya Tuhan akan menjadi berkat di provinsi, di daerah Bapak, bahkan secara nasional ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk program-program gereja-Mu ya Tuhan Yesus, mulai dari 10 rumah doa Bapak, 7 ikonik Alkitab dan chapel. Dan kami berdoa Bapak agar kiranya Engkau bekerja menurut kejayaan dan kemuliaan Tuhan. Berkati semua program-program yang ada gereja ini Bapak, sehingga terlaksana Bapak dengan lancar ya Bapak. Kami percaya tangan manusia tidak akan Bapak berhasil, tetapi ketika Tuhan ikut bekerja, kami percaya segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tidak lupa juga Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari kiranya Engkau bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Gembala kami Bapak Pastor Bapak Andrew Tobing, berikan hikmat kebiasaan marifat bagi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa melalui firman yang disampaikan hamba-Mu Bapak, Engkau akan memberikan Bapak kelepasan bagi umat-Mu di tempat ini. Engkau akan memberikan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, yang kuat dilemahkan ya Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, dan yang kurang akan dicukupkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini oleh karena kuasa firman-Mu. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bagimu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kau yang raja, mari sembah Tuhan. Kau yang raya, Kaulah yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang
ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Amin. Hati kami memuji nama-Mu terus Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, apabila pada siang hari ini Tuhan Kau telah melawat kami luar biasa. Sungguh benar bahwa di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kepuasan yang tak dapat kami peroleh dimanapun juga di dunia ini Tuhan. Bahkan manusia boleh menjelajah beribu-ribu mil dan menantikan bertahun-tahun mencari Tuhan di dalam ketinggian dan kedalaman, tapi tidak akan pernah manusia menemukan kepuasan seperti yang Kau beri dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengenyangkan kami. Engkau tahu apa yang merupakan kebutuhan batin, hati, pikiran, dan bahkan jasmani kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Sungguh Kau Tuhan Allah yang dipuji. Kami tinggikan. Mari sekali lagi. Hati kami meninggikan Terima kasih. Segala pujian, segala hormat. Oh, dari tempat ini Tuhan, hati kami dan jiwa kami Tuhan bersyukur padamu. Tuhan berkenan mencurahkan perkenan-Mu lebih lagi atas hamba, atas anaknya, atas umat-Mu. Bahkan Kau yang menjamah menyentuh hati kami setiap kami disembuhkan. Luka-luka boleh Kau jamah. Kau menyembuhkan hati, batin, pikiran kami. Sehingga kami lebih mandang kepada-Mu. Yesus, dengarlah seruan umat-Mu.
Angkat tanganmu, sembah Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Oh, fokus kepada Tuhan. Silakan jemaat untuk duduk. Haleluya. Biar Tuhan menyembuhkan, biar Tuhan memperbarui. Kuduskan namamu di tempat ini. Datanglah Raja. Ya Tuhan, hati kami tertuju padamu. Kau menciptakan kami untuk menyembah. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi. Ya Tuhan, kalau boleh kami datang ke tempat ini mengalami saat-saat yang indah Tuhan. Sungguh Kau memberikan kepada kami jauh melebihi ekspektasi kami Tuhan. Dan semua ini Kau lakukan untuk terus meneguhkan kami. Sehingga setiap hari Tuhan kami lebih lagi mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, doa kami biarlah Engkau
sendiri yang mengurapi kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk penyampaian firman-Mu dan untuk menangkap setiap kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami yang siap untuk menyambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Pasti jemaat di tempat ini dalam keadaan luar biasa. Amin, saudara. Gak perlu ditanya lagi. Amin, saudara. Haleluya. Baiklah, mari kita renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebagaimana kita ketahui, di bulan ini gereja kita masih merenungkan tema keluarga yang diberkati. Katakan diberkati. Untuk menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya ada update tentang dunia kekristenan di dunia ini, saudara ya. Saudara, di satu sisi kita perlu terus berdoa dengan saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita yang ada di negara Turki dan Syria. Amin, saudara. Karena saudara, terakhir tadi malam saya cek, angkanya sudah naik ke 43.000 yang tewas, saudara. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap orang. Amin, saudara. Dan yang kita boleh doakan, yang masuk akal adalah bagaimana supaya mata daripada umat Tuhan, maksud saya mata daripada orang-orang yang belum diselamatkan, itu saudara, yang namanya selubung itu lepas. Amin, saudara. Sehingga ketika mereka dalam kondisi yang begitu sulit, saudara, di sana sekarang lagi puncaknya musim dingin. Ini dingin-dinginnya musim ini kira-kira sekarang, saudara. Dan bagaimana mereka itu shock, geger, trauma. Saudara, hati kita harus ada di sana juga. Amin, saudara. Sehingga setiap hari kita boleh, saudara, mengambil kesempatan Tuhan. Biarlah mereka berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Sehingga mereka tidak terus menerus lagi, saudara, hatinya ini tidak mengenal Tuhan. Karena kita percaya, kita amini bahwa mungkin ada satu hal yang menutupi matanya. Dan itulah yang membuat mereka tidak mampu untuk melihat Yesus adalah Tuhan. Dan barang siapa yang berseru pada Yesus sesungguhnya akan Tuhan tolong. Amin, saudara. Oleh karena itu kita terus ambil kesempatan ini. Mari setiap kita, setiap keluarga, setiap hari boleh merenungkan bahwa begitu banyak penderitaan, begitu banyak orang yang hidup dalam keterdesakan, saudara ya. Mereka tidak tahu mau di mana lagi kami harus hidup. Dan mereka tidak tahu apa yang harus kami makan besok, lusa, dan minggu depan. Saudara, kemudian setelah kejadian, yaitu apa, saudara? Gempa bumi, ada pula, saudara ya, perang. Kalau kita mundur, gempa bumi, perang, gempa bumi, perang. Kita teringat, saudara, wah, Alkitab dalam kitab Matius dikatakan gempa bumi, bencana alam, berita deru perang, itu tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara, kita pun harus meresponi dengan hati-hati. Karena apa, saudara? Kita bukan kemudian udah jual semua harta, mobil, serahkan sama Stomo Taur. Bukan seperti itu, saudara, kan? Tetapi ketika kita merenungkan waktunya sudah dekat, kita akan lebih lagi sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan. Begitu, saudara. Tetapi setelah itu, saudara, setelah perangnya semakin memuncak, saudara ya, semakin tajam. Waktu itu orang berpikir, mungkin ini seminggu 2 minggu, baru nanti Putin dia agak udahlah ya, mungkin gertak-gertak aja. Baru orang pikir, wah udah lewat sebulan. Mereka pikir, wah mungkin 2 bulan selesai. Enggak juga. Pakar daripada pengamat dunia sekarang mengatakan ini akan eskalasi, semakin mendunia. Saudara, ini waktunya bagi gereja untuk lebih lagi bersinar. Amin, saudara. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? Di Amerika sekarang berita bahwa kampus-kampus sedang dilawat Tuhan. Saudara boleh nanti ketik di YouTube Asbury University atau Asbury, maka saudara akan lihat berbagai video di mana kebangkitan, doa, pujian, penyembahan 24 jam
sudah lewat 7 hari di sana terus berjalan. Anak-anak muda yang tidak diprogramkan, tidak direncanakan, saudara, berkumpul di sana, berbondong-bondong dari kota-kota lain berdatangan. Dan terus saudara, tidak henti-henti mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan kota-kota lain mulai catch the fire. Di New York saudara, New York itu adalah kota kosmopolitan, semua daripada suku bangsa ada di sana, semua daripada kebudayaan ada di sana. Di sana ada yang kacau, tapi di sana juga ada yang kudus. Dan orang-orang kudus pun menangkap saudara visi daripada Tuhan. Dan di tengah kota, di Times Square, di tengah kota saudara, itu ibaratnya mereka kumpul di mana lah, kalau di tengah kota di sini ya, di sekitar lapangan Merdeka, titik 0 kota Medan. Mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Allah yang kudus. Saudara, kita percaya semua tanda-tanda ini akan meneguhkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus bangkit dan lebih tanggung jawab lagi. Amin. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Maka marilah kita membuka Alkitab kita ke Efesus 4 ayat 20. Efesus 4:20. Kita akan temukan satu ayat yang mana saudara, kita akan melakukannya mulai sekarang juga. Mari kita perhatikan, ada satu kata kunci yang boleh kita temukan di dalam ayat ini. 1, 2, 3. Saudara, kita lihat dulu Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mari saudara kita melihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Amin saudara. Nah, saudara, pada waktu tahun 2015, pada waktu itu saya sedang berkecimpung di dalam dunia akademisi. Akademisi itu kerjanya apa saudara? Kalau orang ditempatkan di dunia pendidikan, saudara, maka firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada gunung-gunung. Salah satu gunung itu adalah gunung pendidikan. Salah satu gunung lain adalah perekonomian, gunung lain adalah seni. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan dan umat Tuhan, maka tanggung jawab saya
adalah apa? Adalah memanjat gunung tersebut sampai puncak yang tertinggi. Amin, saudara. Jadi kita itu punya tanggung jawab untuk mencapai tingkat tertinggi. Yang setuju katakan amin. Maka saudara, pada waktu itu dari sejak tahun-tahun sebelumnya saya merasa ya sudahlah ya. Waktu itu saya melayani sebagai wakil koordinator saudara, bukan koordinator, daripada Bapak Joni Halim yang ada di Grand Angkasa. Tapi saudara, saya sering nggak hadir di situ. Kenapa? Menerjemah kemana-mana. Jadi saya pikir sudahlah, inilah panggilanku pelayanan. Aku terlibat di Grand Mercure mengurusi ibadah Indonesia dan ibadah bahasa Inggris dan sewaktu-waktu menerjemah. Tapi yang merupakan bagianku yang paling inti, saya pikir seperti itu, adalah saya harus mencapai tingkat tertinggi di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan tinggi, kira-kira puncak tertinggi apa? Sebagai seorang pendidik, saya sebut ya, menjadi guru besar, profesor. Dan saya bilang saya harus mencapai ini. Saudara, maka saya mulai belajar. Mentor saya adalah seorang profesor sendiri, dekan saya pada waktu itu. Sambil melayani Tuhan dengan full heart gitu ya. Tapi saudara, ini istri saya pada waktu itu banyak ya menopang saya. Pada waktu itu saya lagi mengantar waktu itu pulang. Tiba-tiba masuk telepon daripada RBJ, R. Bambang Yonan. Andrew, kapan kamu tamat? Tahun ini Pak, saya akan meja hijau. Oh gitu ya, bagus. Baik, apa rencanamu berikutnya? Waduh, ini saudara ya, menjadi guru besar, apakah saya bilang ya? Saya bilang siap Pak, saya siap dengan panggilan Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi saya pikir itulah yang terbaik kalau dari segi firman Tuhan. Maka dia bilang, oh gitu ya, oke baik. Kalau gitu nanti kalau apa kabari saya ya. Oke ya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Setelah itu dia SMS saya. Pada waktu itu BB atau SMS ya saudara ya, belum terkenal waktu itu WA. Maka dia bilang, saya yakin Tuhan panggil kamu untuk pelayanan full time. Saya berhenti mobil saudara. Saya tunjukkan sama istri saya, ya mana ini? Saya udah bertahun-tahun menyiapkan diri saya untuk mengejar visi dalam hidup saya, yaitu mencapai tingkat tertinggi dalam dunia pendidikan. Tapi kok bisa ini tiba-tiba disuruh rubah arah? Bagaimana ini? Istri saya bilang, lakukan saja apa yang ada di hatimu sesuai firman Tuhan. Oh begitu ya? Yakin? Yakin. Maka saudara, saya balas. Langsung saya balas, saya tidak mau tunggu lama. Saya balas, saya siap Pak menyerahkan hidup saya. Tapi saudara, bukan artinya langsung hati saya tenang. Oh santai, oh, oke lah, aman. Tidak saudara. Kita itu kan orang yang sudah menyiapkan sesuatu, disuruh kemudian buyar semua, bubar, ganti haluan. Kan kita sebagai orang yang bertanggung jawab gak segampang itu pula merasa tenang. Tapi saudara, menjelang tercapainya apa yang sudah saya targetkan dan waktunya tiba, saya harus memberi keputusan secara wujud nyatanya kepada pemimpin. Tuhan memberikan ayat ini, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya percaya hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada kita apa janjinya yang pernah dia berikan sebelumnya. Ada enggak sepanjang minggu ini terlintas di benakmu, Tuhan pernah janji ini kepada saya? Nah coba diperhatikan saudara, kadang-kadang itu terlintas, tidak semuanya dari Tuhan, tapi kadang-kadang iya itu dia janji dari Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang ingatkan kepada umatnya, hei ingatkah engkau, ini janjiku bagimu.
Tuhan adalah Tuhan yang memberikan janji bagi setiap orang percaya. Amin. Amin. Yang di dunia pendidikan, pernah kau menangkap janji Tuhan bagimu? Yang di dunia bisnis, pernahkah engkau menangkap janji Tuhan bagimu? Yang di dalam bidang-bidang lain, dagang, karir profesional, pernahkah kau menangkap janji Tuhan bagimu? Ini hari-harinya Tuhan akan menggenapi semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Maka saudara, hari ini kita merenungkannya saudara ya. Karena kita diberkati, ini kok dibertekati ya saudara ya. Mohon maaf saudara ya. Maaf ya, boleh nanti diralat untuk ibadah sore ya. Iya. Kita lanjutkan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita, tapi Tuhan itu kemudian memberitahu dulu kepada kita. Amin saudara ya. Karena Tuhan itu tidak kemudian dari jauh, dari kehampaan terus kemudian dia memberkati Abraham. Dia itu datang kepada Abraham dan menyampaikan, ini nanti seperti ini nanti seperti. Benar saudara ya? Maka kalau Abraham adalah bapa iman kita, seperti itu jugalah perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan nantinya. Amin. Jadi saudara, ini ada hukum Tuhan yang saya percaya banyak orang sulit mencernanya. Coba baca sama-sama. 1, 2 ya. Berkat 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kan? Langsung sakit perut kan? Ya Gary? Bagaimana? Bang besar? Ya? Coba direnungkan. Sakit perut enggak? Yakin enggak aku? Amin saudara? Seperti dimules langsung di perut kita. Aduh, kayak mana ini? Tapi inilah kata Tuhan. Amin. Saya hanya ngomong kepada Gary Johnson, tapi maksud saya nembak semuanya ini, saudara ya. Mules perut kita membayangkan kayak mana kaya Pak. Tuhan berkata demikian, biarlah terjadi demikian. Amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan. Susah payah tidak menambahinya. Makanya tadi di ayat sebelumnya dikatakan ada orang yang menempuh jalan menjadi kaya dengan cara-cara fasik. Bukan itu bagian kita, amin saudara. Ketika kita melihat mereka, kita kok bisa mereka kaya. Tapi tadi dikatakan bahwa janganlah kita teralihkan pikiran kita memandangi mereka. Ini yang merupakan janji Tuhan bagi kita. Yang mau katakan amin, yang mau katakan kiri kanannya, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. 3 kali, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. Ketiga kali, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan hati. Jadi saudara, kalau memang berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, maka apa saudara? Ada kekuatan manusia itu natural, tapi ada kekuatan Tuhan itu supranatural. Amin saudara. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah itu natural. Amin saudara. Maka kita renungkan terus firman Tuhan. Coba saudara ya, Efesus 4:20. Nah, ini baru Efesus 4. Tadi pembicaranya terlalu cepat saudara ya. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau
pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi di dalam kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Wah, pendetanya nggak usah bilang amin, ayatnya yang bilang amin. Saudara, amin. Saudara, perhatikan ayat 20, selama ini kita berdoa, Tuhan berkat-Mu. Ada satu lagi yang ditambahkan di ayat 20, yaitu apa? Pikirkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Pikirkan. Dalam pikiran kita ini, saudara, kita yang harus memberinya makan. Amin, saudara. Kita harus beri pikiran kita ini makan. Amin. Ya, saudara ya. Memberi makan pikiran itu seperti apa? Memberi makan pikiran itu seperti, saudara ya, kita itu menulis perintah kepada bawahan kita. Ini lakukan ya, lakukan. Saudara, kalau kita tidak lakukan itu, maka saudara yang terjadi apa? Iblis yang beri makan pikiran kita. Amin, saudara. Iblis yang beri makan pikiran kita. Pikiran kita diberi makan seperti ini. Kau tahu kan, ayat itu berkata berkat Tuhan yang menjadi kaya itu enggak ada. Saudara, pikiran kita mulai pikir, apa mungkin? Amin, saudara. Tapi ketika kita sendiri yang beri makan, berarti kita sedang mengulang-ulangi ayat itu di dalam diri kita. Berkat Tuhan yang menjadi kaya. Sampai itu betul-betul masuk, tertanam, terprogram dalam batin kita. Amin, saudara. Sehingga semua yang iblis masukkan kemudian di counter. Saudara mengerti ya? Saudara, di bangsa ini selalu sel-sel teroris bekerja. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi tenang-tenang aja? Udah, nanti aja kalau ada masalah baru kita ini. Oh, enggak, saudara. Saudara, BIN itu bekerja ya, kemana-mana dia menyusup. BIN itu, Densus 88, kemana-mana dia menyusup. Untuk sebelum terjadi kekerasan, dia sudah meng-counter. Saudara, maaf ya, BIN itu masuk ke masjid-masjid untuk meredakan yang namanya radikalisme. Semua dia sebarkan informasi-informasi yang memutuskan kekuatan-kekuatan radikal. Demikian juga dengan pikiran kita, saudara. Kita harus beri makan, kita harus counter, saudara. Dengan cara apa? Mengulang-ulangi perkataan firman Tuhan ke dalam diri kita sendiri. Saudara, pikirkan adalah suatu proses, itu adalah suatu aktivitas, dan itu harus kita inisiatifkan. Amin. Kita teruskan, saudara. Mazmur 145, kita baca beberapa ayat. Boleh kita lihat, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. 15. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Siapa percaya pada hari ini tadi ketika kita menyembah Tuhan, kita dikenyangkan dengan hadiratnya. Amin, saudara. Tuhan tahu kehausan dan Dia tahu bagaimana memuaskan kita. Tapi ayat 15 dikatakan, mata sekalian orang menantikan engkau. Saudara, di zaman sekarang umat Tuhan itu sudah beda dengan zaman 20 tahun yang lalu. Zaman 20 tahun yang lalu, saudara, kita ke gereja, multimedianya masih pakai OHP, saudara ya. Oh, saudara masih lihat ingat OHP, saudara? Itu mesti ditulis dulu pakai spidol. Lalu saudara ditaruh dan warnanya bening dan hitam, kadang-kadang ada spidol merah dan sebagainya. Kalau kita bikin seperti itu sekarang, bubar, saudara ya. Karena apa? Karena ekspektasi ya manusia sudah berbeda.
kita sudah sering lihat warna-warna, gambar-gambar melalui ini, saudara. Kita sudah sering melihat kilauan-kilauan cahaya, dan ketika kita datang ke gereja yang kita lihat OHP, maka kita merasakan ada sesuatu yang tidak terpuaskan dalam diri saya. Tuhan pun adalah Allah yang memuaskan. Mengerti saudara ya? Mengerti saudara ya? Tuhan itu memuaskan kepuasan daripada ini kita ya, kegembiraan dan sukacita kita. Sehingga kita tidak harus mencarinya ke tempat lain. Itu namanya ekspektasi. Ekspektasi nggak usah saya bilang, kamu harus gini. Ekspektasi itu seperti alam bawah sadar kita. Kita datang ya sudah langsung aja kita punya, ini kok kayak gini ya, kok transparan ya, pakai spidol gitu ya. Nggak ada cahaya-cahaya, nggak ada gambar-gambar. Ekspektasi itu sudah tertanam dalam diri kita. Ekspektasi itulah yang perlu kita punyai untuk apa? Terhadap berkat Tuhan. Amin saudara. Karena tadi kita sudah memikirkannya, kita mengatakannya, kita mengucapkan lama-kelamaan dia diam, dia tinggal, dia sudah tidur di dalam batin kita. Sehingga ekspektasi kita akan berkat Tuhan itu semakin jelas, semakin tegas. Yang mau katakan amin. Jadi sehingga dengan demikian, coba kita baca sekali lagi, sehingga demikian apa yang terjadi? Ayat 15, 1, 2, 3. Mata sekalian orang menantikan engkau, amin. Dan engkau pun memberi makanan pada waktunya, amin. Ketika ekspektasi kita sudah tegas dan mantap, mulailah Tuhan memberi makan. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Amin saudara ya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah ekspektasi dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Amin saudara. Maka saya pun harus berani bangun ekspektasi buat jemaat GBI Stomo Tower. Ekspektasi kita saudara, ibadah pertama 100 jiwa. Bahkan kursinya nggak cukup karena baru 91. Mari yang mau bersama-sama dengan saya, setuju, katakan bersama-sama, ekspektasi sesi 1 100 jiwa. Katakan bersama-sama, ekspektasi sesi 1 100 jiwa. Katakan sekali lagi, ekspektasi sesi 1 100 jiwa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ingat ya, ekspektasi itu sudah kemudian dia seperti tertanam otomatis di dalam batin kita. Itulah yang namanya tadi ayat 15, mata kita itu menantikan dia. Amin saudara, mata kita menantikan. Sehingga ekspektasi itu juga akan mempengaruhi tindakan kita. Betul saudara ya? Itu akan mulai menggovern, mengatur, mengarahkan hidup kita. Baik saudara, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi sudah kita bahas ekspektasi. Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. 1, 2 ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin, saudara. Apa yang dikatakan ayat ini? Dikatakan ayat ini, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka ini karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Amin, saudara. Coba kita tangkap ya, hari ini kita belajar untuk bangkit ya. Bangkit untuk menangkap berkat Tuhan. Amin, saudara ya. Dan kita akan terapkan terus. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan berhenti dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, dikatakan apa? Firman Tuhan itu tidak akan berguna. Masuk kiri, masuk kanan ini saudara. Masuk kiri, keluar ke kanan. Saudara ya, dia harus apa? Masuk kiri, lalu bertumbuh oleh apa? Oleh iman. Coba saudara kita baca sekali lagi yuk. Tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Berarti betul saudara. Ketika kita mengulang-ulang
ayat firman Tuhan. Saudara jangan mengulangi yang bukan ayat ya. Jangan mengulangi yang bukan ayat. Misalnya gini, harga emas naik, pasti naik, harus naik. Itu kan bukan firman Tuhan, amin saudara. Tapi yang kita ulangi adalah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan memberiku makan, memberiku apa yang kubutuhkan. Engkau akan menyediakannya, dan bahkan Engkau akan menjadikanku kaya. Bagaimana ini? Belum berani nih umat Tuhan. Belum berani nih. Ayo sekali lagi, ya Tuhan, Engkau akan menjadikanku kaya. Amin. Firman Tuhan kan? Kalau firman Tuhan, kita nggak ada perlu kita takuti. Kita klaim aja saudara ya, sampai itu tertanam. Amin. Sekali lagi, ayo. Ya Tuhan, Engkau akan menjadikanku kaya. Amin. Sekali lagi, ya Tuhan, Engkau akan menjadikanku kaya. Kalaupun besok atau minggu depan tidak terjadi, lihat 10 tahun lagi saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. 10 tahun lagi kita akan berkata, untunglah aku dulu ngomong seperti itu. Amin saudara. Haleluya, kita terus dengan cepat. Mazmur 145 13b 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Ini yang perlu kita tanamkan. Kenapa semua ini Tuhan mesti kami seriusi? Karena sesungguhnya Engkau ingin kami mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang setia, setia pada perkataan-Mu. Amin saudara, dengan cara seperti itu kita akan buktikan kepada mata kepala kita sendiri, wah ternyata dia benar-benar pegang janjinya, setia pada perkataannya. Jadi saudara, dengan demikian kita berdiam, kita itu rest, katakan rest. Kita itu beristirahat, tenang di dalam kesetiaan Tuhan. Yang mau katakan apa? Kita tuh jadi bisa tenang. Semakin lama, semakin hari kita tuh semakin tenang di dalam kesetiaan Tuhan. Tenang dalam kesetiaan. Tapi sebelumnya kita harus bangun dulu kan? Kita harus beri makan dulu pikiran kita, hati kita dengan perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Ekspektasi kita mulai terbangun. Kita mulai melihat itu menjadi kenyataan, dan sungguh lama kelamaan kita menjadi tenang di dalam kesetiaan Dia. Dia pun akan merasa, ini yang kucari selama ini, anak-anakku yang tenang di dalam aku. Amin. Di dalam tenang, di dalam kita berdiam dalam Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Sedikit lagi saudara, ayo ini kita terus ya, kita ulang-ulangi 1 Tesalonika 5:24, 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jangan takut saudara ya, bukan kita yang nanti yang harus mempertanggungjawabkan firman Tuhan yang kita ucapkan, Dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Tugas kita tinggal menerima dan menanamkannya. Amin saudara. Selebihnya Dia, 1, 2, 3, Ia juga akan menggenapinya. Amin Bang Johnson. Amin, dalam nama Yesus berikan tepuk tangan. Amin Bang Gary. Amin, kita berikan tepuk tangan. Berkat Tuhan yang menjadikan susah payah tidak menambahi. 1 Korintus 1:9, 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita dipanggil bersekutu dengan Dia. Dia yang adalah setia. Dia mau kita bersekutu dengan Dia dan mengalami kesetiaannya itu. Dia setia pada kita, Dia setia pada firman-Nya. Amin, luar biasa Allah yang kita sembah. Beberapa ayat lagi, Mazmur 145 ayat 19a, 1, 2, 3. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Bayangkan saudara, apa mau ibu, apa mau bapak, itu merupakan kehendak. Dia melakukan seperti yang kita kehendaki itu. Itulah kalau kita sudah begitu
sinkron dengan bahkan kehendak kita pun dimaunya. Baru kita berpikir kemarin, tiba-tiba udah terjadi. Amin, saudara. Mazmur 145 ayat 20a, 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kita perlu penjagaan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, saudara, Filipi 4, 19, 20, 1, 2, 3. Allahku, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saya tantang, ayo renungkan ayat ini sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, renungkan Allahku. Itu dulu, saudara. Allahku. Kok Allahku ya? Wah, Allah aku. Allah yang menjaga aku, Allah yang kumiliki. Renungkan, saudara. Ketika kita merenungkan, imajinasi kita mulai bertumbuh, saudara ya. Allah. Imajinasi itu kemudian akan membentuk informasi dalam diri kita. Dan itu akan tertanam dalam diri kita. Dia akan seperti tinggal di sini. Allahku akan memenuhi. Renungkan satu persatu kata-kata itu, saudara. Akan memenuhi. Akan memenuhi. Kita renungkan, kita renungkan, kita renungkan. Sampai dia menjadi suatu visi. Suatu hal yang bisa kita lihat di dalam benak kepala kita. Allahku akan memenuhi. Allahku akan memenuhi. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Wah, bayangkan, saudara ya. Begitu kita katakan ini, timbul berbagai macam hal, ya, saudara. Ya, bersama-sama dengan istri saya bulan ini kami coba list beberapa hal yang kami butuhkan. Tiba-tiba, saudara, kalau kita serius banyak kali ternyata. Salah satunya ke dokter gigi, saudara. Saudara, maka ketika kita merenungkan ini, tiba-tiba PR Tuhan jadi begitu banyak, saudara ya. Karena Tuhan, kalau kau bilang seperti ini, maka muncul begitu banyak hal. Siapa yang gak punya kebutuhan di tempat ini? Allahku akan memenuhi semuanya itu. Renungkan perkataan sampai yang bertanggung jawab menggenapinya adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan. Ini dari kunci apa ya? A. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. A. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Ya Tuhan, terima kasih apabila pada hari ini Tuhan umat-Mu telah mendengarkan firman. Maka Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami rahasia-rahasia, kunci-kunci. Tetapi sekarang kami sadar Tuhan, sekalipun kunci sudah di tangan kami, apabila kami tidak menggunakannya, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Apabila kami memiliki kunci mobil, apabila kepada kami telah diserahkan kunci mobil, maka kami harus menghampiri unit mobil itu, menggunakan kunci itu untuk membuka pintunya, dan menggunakan kunci itu untuk menghidupkan mesin. Demikianlah Tuhan, kunci-kunci telah Kau bukakan kepada gereja pada hari ini. Dan kami katakan thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan Tuhan satu hal.
kami akan memberi makan pikiran kami dengan cara mengulang-ulang janji-janji-Mu yang telah Kau berikan buat kehidupan kami. Sampai ya Tuhan, ekspektasi kami bangkit. Mata kami Tuhan tidak teralihkan untuk memandang rezeki orang-orang fasik, tapi mata kami tertuju kepadamu, memandang kepadamu. Dan ekspektasi batin kami yang natural, ekspektasi batin kami yang otomatis Tuhan akan berharap kepada Engkau. Dan ketika itu Tuhan, Engkau berkata, aku sendirilah yang akan menggenapi janjiku dalam hidupmu. Dan kemudian yang kedua Tuhan, kami akan masuk tinggal di dalam kesetiaan. Sungguh hidup kami akan menjadi bukti bagi banyak orang yang menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia menggenapi janjinya. Allahku kan memenuhi. Mari nyanyikan lagu ini seperti yang belum pernah kau nyanyikan. Menurut kekayaan, Nyanyikan lagu ini seperti pertama kali engkau menyanyikan. Nyanyikan lagu ini dengan percaya. Nyanyikan lagu ini untuk menanam ekspektasi jauh ke dalam hatimu. Di dalam Yesus Tuhan, Katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. dalam Yesus, Di dalam Yesus Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita sebentar. Mari mulai membangun rohmu. Katakan, Allahku, 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 Engkau akan mencukupi, Engkau akan mencukupi, Engkau akan mencukupi, Engkau akan mengirimkan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap surga. Engkau akan mengejar aku dengan berkat segala keperluan. Engkau akan mencukupi ya Allahku. Oh lama-lama. Oh sungguh luar biasa. Berkat supranatural terjadi. Berkat supranatural turun atas kami. Mulai yakini, katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih lagi Tuhan. Engkau yang akan menggenapi. Engkau akan menggenapi apa yang kami katakan. Karena yang kami katakan adalah perkataanmu sendiri. Engkau bertanggung jawab menggenapi. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan, menurut kemuliaan. Haleluya. Engkau akan memenuhi. Engkau mematahkan segala kutuk. Engkau
membatalkan segala kutuk, yang segala kesalahpahaman, kekeliruan yang sudah terlanjur bercokol dalam pikiran kami. Semuanya diangkat dan dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih berkat-Mu atas jemaat GBI Stomach Tower, berkat-Mu atas jemaat sesi 1. Oh, kami terima itu sama-sama, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terimalah syukur kami. Katakan Allahku sekali lagi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Thank you Lord. Thank you in Jesus name. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, materai-Mu atas setiap kebenaran telah kami terima sepanjang hari ini. Materai-Mu Tuhan buat jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran-Mu. Dan kami minta Tuhan, ruangan di sebelah kami untuk tempat ibadah juga ya Tuhan. Oh, tikire lebih sikine lebih tinggi. Kami katakan menjadi milik kami, menjadi milik kami. Diperlebarlah ruang ibadah GBI Stomach Tower, diperlebar. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mencukupi, Engkau akan mencukupi dalam nama Yesus. Terima kasih, dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh datang dan merasakan kenyamanan, merasakan kemuliaan hormat Allah di tempat ini. Terima kasih. Ini doa kami Bapa. Umat Tuhan yang diberkati oleh penaburan firman Tuhan, ayo bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomach Tower hari Minggu 19 Februari 2023. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman kita yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Stomach Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama diadakan pada pukul 11 WIB dan sesi kedua pada pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah, atau dapat menghubungi langsung ke nomor Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703, atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Stomach Tower di minggu pertama pada hari Jumat pukul 16.30 WIB, di mana pada bulan Maret FA akan diadakan pada tanggal 10 Maret. Dan FA kita kali ini akan kita adakan dengan doa keliling. Kita mengajak para jemaat ataupun para pengerja dapat mengikuti kegiatan FA ini. Yang kelima, ibadah FA pemuda atau youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 bertempat di ruangan ini.
Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan juga multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang akan diadakan di setiap hari Jumat pada pukul 3 sore bertempat di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening, di mana nomor rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, ataupun Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, atau share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, mari kita kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat dan tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower ini dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian Warta Sepekan, sampai bertemu minggu depan. Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih atas kesetiaan daripada jemaat, ibu bapak saudara yang telah beribadah bersama-sama di tempat ini, bahkan yang mengutus anak-anaknya anak-anak muda untuk beribadah di ibadah youth Next Gen setiap hari Sabtu pukul 6. Kemudian kepada ibu bapak mungkin yang kali pertama atau baru bergabung tempat ini, kami berterima kasih atas kesediaannya untuk beribadah bersama-sama tempat ini. Nah, untuk hari ini, mohon maaf ibadahnya agak panjang, tapi nanti kalau orang tanya kenapa lama kali, bilang hadirat Tuhan begitu kencang, amin saudara ya. Dan itulah saudara salah satu yang bisa kita sampaikan kepada orang, ayo beribadah di Stomo Tower karena hadirat Tuhan luar biasa di sana. Amin saudara. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari angkat kedua tanganmu. Tujukan hatimu ke surga dengan penuh keikhlasan iman yang percaya. Dan saat ini terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Itulah kiranya menjadi milikmu siang hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati, sama-sama kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.